Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan video ilmu negara dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Fiska Eja Putri, 2. Harzan Musdalifah. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang fungsi dan tujuan negara. Selamat menyaksikan. Fungsi negara dan tujuan negara. Fungsi negara dan tujuan negara yang akan dijelaskan di sini akan merujuk pada pemikiran beberapa pemikir sosial, filsuf, dan ahli di bidang tata negara. Negara bukanlah entitas yang ada secara natural dan tak sengaja. Negara dengan sengaja dibentuk, diciptakan, dan dibuat dengan fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi negara secara umum selalu dikaitkan dengan kehidupan rakyat di mana mereka tinggal dengan tujuan agar sejahtera, makmur, bahagia, dan sentosa. Beberapa pemikir filsafat kenegaraan dan ilmuwan sosial merumuskan fungsi tujuan atau singkatnya merumuskan untuk apa negara didirikan. Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tujuan tersebut tentu saja bersifat umum. Pertanyaan lebih spesifiknya dengan cara apa negara ini mengabdi kepada Tuhan. Postingan ini akan membahas secara ringkas apa saja fungsi negara. Fungsi negara selalu dilekatkan dengan tujuan negara karena keduanya saling terkait erat satu sama lain. Fungsi negara secara umum. Menurut pendapat pakar ilmuwan politik Charles Edward Merriam, fungsi negara diantaranya 1. Menciptakan keamanan eksternal, 2. Menciptakan ketertiban internal, 3. Menegakkan keadilan, 4. Menciptakan kesejahteraan umum, 5. Melindungi kebebasan. Kelima fungsi tersebut berperan juga sebagai tujuan didirikannya negara. Melalui pemerintah yang berkuasa, negara mengemban tugas berat untuk mewujudkan fungsi-fungsi umum tersebut di mana warga negara terutama rakyat menjadi subjeknya. Menurut pendapat pakar politik Indonesia Miriam Budiarjo, fungsi negara diantaranya 1. Menegakkan hukum, 2. Menciptakan ketertiban, 3. Memperkuat pertahanan, 4. Menegakkan keadilan. Keempat fungsi tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa fungsi yang lebih spesifik sesuai tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa fungsi negara tak dapat dipisahkan dengan tujuan negara. Para pemikir kenegaraan dan ahli filsafat politik telah merumuskan beberapa fungsi dan tujuan negara sejak berabad-abad silam. Berikut ini saya akan paparkan pendapat beberapa tokoh dan pemikir lainnya tentang apa fungsi dan tujuan negara. Fungsi dan tujuan negara menurut para tokoh. 1. Plato. Plato, seorang pemikir Yunani, berpendapat bahwa negara memiliki tujuan utama memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosialnya. Plato menegaskan pentingnya menjadi seorang manusia seutuhnya yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk menjadi manusia seutuhnya, negara menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya. 2. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mendukung gagasan negara teokratis, yaitu negara tunduk pada kedaulatan Tuhan. Negara menurut berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan layak, tentram, dan taat di bawah pimpinan Tuhan. Peran pemerintah adalah menjalankan perintah Tuhan yang memberinya kekuasaan. 3. Machiavelli. Menurut Machiavelli, negara harus menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya untuk menaklukkan lawan-lawannya agar dapat mencapai tujuannya dengan leluasa. Machiavelli mendukung gagasan negara kekuasaan. Negara harus kuat untuk bisa berkuasa dan sebaliknya. Rakyat harus lebih lemah dari negara. Kekuatan yang dihimpun dan dimiliki negara bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman bagi rakyatnya. 4. Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya. Dalam rangka menjalani tugas itu, negara harus berada dalam kondisi aman dan tertib.
Seperangkat undang-undang dibuat dan disepakati untuk menjamin tujuan negara tercapai. 5. Hugo Krabel. Hugo Krabel merupakan pendukung gagasan bahwa negara bertujuan menegakkan hukum. Negara harus membuat hukum yang menjadi dasar sebagai praktik kekuasaannya. Krabbe tidak memisahkan antara negara dengan hukum dan negara harus bekerja berlandaskan hukum. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih berkuasa dalam sistem kenegaraan selain hukum. 6. Cranenburg. Cranenburg merupakan pencetus konsep negara kesejahteraan. Fungsi dan tujuan negara menurutnya tidak lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Dengan konsep ini, negara merupakan alat yang digunakan untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kebahagiaan, kemakmuran, keadilan, dan tidak adanya rasa khawatir terhadap apa yang akan menimpa rakyatnya karena negara siap memberikan perlindungan. Fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini sejalan dengan gagasan Hugo Krabbe, di mana kekuasaan negara tunduk pada hukum. Secara lebih spesifik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia terdiri dari 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian hasil video dari kelompok 4. Maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.